Kecil-kecil diajar ngaji, nanti besar supaya ngerti. Ngerti itu ada syaratnya, jangan sayang sama hartanya. Sholatullah Suci tak bisa ngaji dirimu, rugi dunia gak jadi apa, rugi akhirat akan celaka. Sholatullah sebab akan ada panggilan Maha Kuasa, mau tak mau akan dipaksa untuk dicabutnya nyawa. Sholatullah bajunya diganti putih, udah pergi tak boleh kembali. Kendaraan kereta bangka, roda empat, roda manusia. Sholatullah tiada pintu, tiada jendela, anak harta tiada guna, istri cantik diwaris tetangga. Sholatullah terima kasih, mudah-mudahan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'ami wa ahdana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati pengurus IKM Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, setiap saya kesini Masjid Al-Ikhlas ini banyak peningkatannya. Di awal dulu ya masih seperti itu. Tikarnya separuh ada, separuh enggak. Saya datang lagi yang kedua, alhamdulillah mulai perubahannya ada. Waktu itu acara apa Isra Mi'raj juga gitu ya. Dan waktu itu ada kawan Mas Asro datang ya. Kemarin waktu kesini yang kedua mulai ada renovasi dan alhamdulillah ini yang ketiga sudah mulai luar biasa. Karpetnya sudah separuh. Ini karpetnya sudah karpet Turki dan jamaahnya juga semakin meningkat, termasuk adik-adik. Alhamdulillah generasi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang saya bawa, santri-santri pesantren tempat diamanahkan pada kami. Pesantrennya namanya Bumi Damai Asy-Syifa. Jadi diharapkan anak-anak yang masuk pesantren di sana itu damai semuanya. Bapak Ibu yang anaknya sudah kelas 6 SD, kalau pengen mondok model Jawa tapi ada di Bangka, silakan bawa ke Bangka. Artinya kurikulumnya memang semuanya ngaji dan untuk kemasyarakatan. Ini tadi kebetulan bidadari saya ikut. Tadi lupa nggak bawa brosur. Jadi di pesantren itu kegiatannya penuh, dari mulai subuh sampai subuh kembali. Ini tadi di samping diajarin ilmu-ilmu agama, juga ilmu agama kemasyarakatan. Juga di pesantren juga diajarin imami sholat, mimpin tahlil, mimpin yasinan, juga fakro, juga pidato. Jadi kalau tiap hari ngimamin, saya sudah tidak pernah ngimamin lagi anak-anak. Ini tadi yang saya suruh jadi imam, ini baru kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah sudah mulai diajarin mimpin jadi imam sholat. Yang Qori ini beberapa kali menjuarai Syahrul Quran MTQ Wali Kota Pangkal Pinang. Dan dia baru kelas 1 aliyah. Jadi di pesantren kami ini ada mulai TK, kemudian TPQ, ada dinia. Kalau yang TPQ dinia pulang pergi, merdeka.
yang harus di pondok MTS Sanawiyah, yaitu Sanawiyah sama Aliyah itu harus di pondok, meskipun tetangga yang pondok tetap harus pondok, tidak boleh pulang. Para bapak yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah semua yang diamanahkan Allah, kami akan berusaha mendidik mereka, mengasuh mereka, mewakili orang tuanya di rumah. Para bapak ibu, jadi kalau anaknya, kami tidak menerima untuk anak SD, tapi kalau sudah kelas 6 tamat, silakan daftar ke sana. Nah, di pondok kami nggak kayak zaman-zaman dulu. Ditanya ini makannya anak tidak terlalu tirakat tempe tahu enggak. Ini makannya enak-enak, anak sosis, nugget, lele, ayam. Ya. Dan pondok kami ini selalu bergabung dengan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat semakin lama ini kalau membutuhkan khataman Quran, membutuhkan dibacain doa oleh anak-anak santri, bisa dipanggil anak-anak santri. Para bapak, sebetulnya tadi sebelum membawa hadirah juga, kalau tadi karena bidadariku ikut jadi gak jadi. Tahu tak tampilkan di anak-anak. Bapak Ibu, karena zaman akhir ini yang susah itu adalah mendidik akhlak. Ya. Kalau orang pintar banyak, sampeyan punya HP, internet itu pintar semua. Menyari apa aja ada. Saking pinternya sekarang judi gak ketahuan. Ya, hati-hati anak-anak bapak kalau ke konter-konter HP kok beli slot, itu pasti untuk judi online. Saya tahunya dari jamaah cerita tentang konter. Baik, itu mukaddimah. Mudah-mudahan hari-hari semakin jamaahnya semakin ramai, masjidnya semakin bagus. Masjid itu tidak perlu gede-gede, yang penting isinya penuh. Daripada besar tapi penuhnya Jumatan toh. Selain Jumat sampai kayak kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mulai ngaji, tadi dibaca ayatnya tentang Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi pesanin tadi Pak Ustaz, karena ini cengpen dan waktu si bacai 40 menit aja. Nah, saya tambah senang. Mudah-mudahan selesai 40 menitnya. Para bapak, saya bahas dua saja. Kalau saya ceritakan semua tentang Isra Mi'raj, Masya Allah sampai subuh. Saya tak ngambil hikmah dua saja. Yang pertama, ayat itu kalau dimulai dengan kata-kata subhanallah atau subhana,
Itu para ahli tafsir menafsiri ada ayatun litta'ajjub, untuk ungkapan rasa heran. Bahasa Arabnya orang itu kalau heran mengucapnya subhanallah. Kalau bahasa daerah kita macam-macam ya. Kalau orang Bangka melihat yang heran apa bunyinya bu? Ini ada orang Bangka kan? Yo. Oh ini restoran semua ya? Jawa apa? Wes ketakok saya ini sing Jawa Tengah. Nek pas delok barang sing mengherankan mulane piye? Bahasa Jawane piye? Nek delok kapal mibur ilang ngono piye? Sialan. Iyalah. Dan menyebutnya iyalah. Yang Jawa Barat ada. Menyebutnya apa bu Jawa Barat? Gak ada. Yang Sunda itu loh cicing bayi rumahan ya. Gimana kalau melihat sesuatu yang menggerakkan bunyinya? Kaset. Masa? Kaset itu artinya ganteng. Jangan dikira saya nggak tahu. Kalau Jawa Timur, ada Jawa Timur, Blitar, Ponorogo. Bapak nyebutnya ya? Gak pernah kehilangan ya? Gak daerah Nganjuk, Madiun, sebutnya Bayu. Kalau Jombang ke Surabaya itu beda lagi. Kalau ke timur lagi Madura, Remar. Ya, orang Bangka ini yang aku kaget itu kalau melihat gile. Kalau melihat daerah kok bilangnya gile. Nah, dan itu kalau di bahasa Arab kan ungkapan orang Arab pakai subhanallah. Kalau ucapan-ucapan lain tidak mengandung ibadah, tapi kalau ucapan subhanallah ibadah, karena itu berzikir. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan kata takjub subhana. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya coba jangan mikir gimana cara akal. Nabi Muhammad habis Isya masih di rumah, ya. Habis itu Isra subuh sudah di tanah. Ini tidak mungkin berapa jam itu cuma. Itu sampai Sidratil Muntaha. Itu balik lagi dalam semalam. Semalam. Tidak mungkin kalau akal ini secara akal memang tidak bisa. Saya pernah ke Turki, Pak. Ke Turki. Itu dari Jakarta ke Turki itu pesawat 12 jam.
12 jam. Itu pada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau jalan kaki bisa 5 bulan. Ini kok bisa semalam sudah sampai bumi. Makanya ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, Nabi bingung Pak, ngenyut kepala. Kenapa kok bingung? Piye, aku ini bagaimana menyampaikan kepada umatku, karena sesuatu ini tidak rasional, tidak masuk akal. Delalah pas laki-laki sender di masjid, datanglah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Terus ditanya, Muhammad, iya Muhammad, dari mana kamu? Saya habis dari Masjidil Aqsa, terus saya main planet ke-7, sekarang balik lagi sudah di Masjidil Haram. Muhammad, waras kamu. Gitu zaman Buja. Kamu jangan-jangan ngigo. Soalnya orang ngigo itu kan tidur ngigo juga ngomongnya ngaco. Makanya sampai Nabi mengatakan Rufi al-qalamu an salasatin. Allah tidak pernah mencatat kelakuan 3 orang. Tidak ada catatannya. Siapa? As-sobi, anak kecil Pak, belum balik, itu nggak ada catatan dosanya. Makanya bapak-bapak jangan suka melasa anak kecil. Anak kecil nggak ada dosanya, yang dosa yang melasa. Ibu-ibu juga jangan suka ngolok anak-anaknya dengan kata-kata kasar. Wuduhi kami, bagak kami, gile kami. Hati-hati Bu. Ucapan ibu menjadi doa untuk anaknya. Anak kecil mau ngapain saja belum ada dosanya. Cuma kita arahkan untuk menjadi dewasa, membiasakan yang baik. Yang kedua, siapa yang gak ada catatannya? Al-Majnun, orang gile Pak. Orang gile itu mau ngapain aja gak ada catatannya. Maka ibu-ibu jangan suka ngolok orang gile. Orang gilenya gak dosa, yang ngolok malah yang dosa. Iya. Lo orang gile gak pernah dicatat malaikat diolok. Yang gile sebenarnya siapa? Yang ngolok. Nah, maka kalau ketemu orang gile, tidak usah dikomentari. Itu gak ada catatannya. Yang ketiga, an-naim, orang tidur. Orang tidur itu Pak, Bapak Ibu, itu gak ada catatannya malaikat. Jadi orang tidur mau ngapain aja gak salah. Tapi kalau ada orang tidur itu kok malah ditulis, yang nulis itu yang goblok. Loh, malaikat aja gak nulis, dia malah nulis. Orang tidur gitu. Bapak, lewat ditanya, nomor buntutnya berapa? Orang itu ngomong, kucing nabrak ember. Diramesin. Kucing itu kakinya 4, ember itu bulat 4 kosong. Lu malaikat aja gak nulis, ini malah ditulis, itu goblok tuh. Ya,
Nabi Muhammad turun dari Isra Mi'raj semalam itu dianggap ngigau oleh Abu Jahal. Akhirnya orang-orang kafir itu dipanggil, baca-baca kawan-kawan mereka kafir. Apa Abu Jahal bilang, Muhammad yang aku jadi nabi sekarang lagi ngigau, ngelindur, ngomong rakaru-karuan. Apa emangnya? Dia ngaku jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit ke-7 cuma semalam pagi sudah di sini. Sampai percaya orang? Ya enggak. Nih, tidak saya buktikan. Muhammad, kata Abu Jahal, berdiri kamu. Yang nyuruh pamannya berdiri dengan Muhammad. Angkat kakimu satu, diangkat. Angkat kakimu yang satunya lagi, juga bisa menjatuh. Nah, ya. Lu ngangkat kaki lu ora iso kemuni munggah ning langit. Iku kan ngelindur. Akhirnya datang berikutnya Abu Bakar Siddiq. Terus istrinya Siti Khadijah, terus Ali bin Abi Siti Khadijah udah wafat. Yang datang Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, ya Abu Jahal, kamu percaya sama Muhammad? Naik langit hanya semalam. Abu Jahal, kata Abu Bakar, kalau itu Muhammad yang melakukan Rasulullah dan itu dikehendaki Allah, jangankan cuma seperti itu, lebih aneh dari itu saya tetap beriman dan percaya. Itulah maka dijuluki oleh Nabi As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Quhafah, terus dijuluki As-Siddiq karena yang beriman pertama kali tentang cerita Isra Mi'raj. Nah, Ali nyok-nyok anak muda, Pak, pemberani. Ada apa? Abu Bakar, ini orang-orang kafir diprovokasi sama Abu Jahal. Katanya Nabi Muhammad itu mimpi. Tentang apa? Beliau sudah Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha semalam. Kata Ali langsung murus pedang. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad menipu? Siapa yang ngomong Nabi Muhammad ngigau? Maju! Saya penggal kepalanya. Itu Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menjulukin Ali Al-Mardiyun atau Al-Murtada, orang yang diridhoi Nabi dan Allah karena membela kebenaran. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Rasulullah mulailah dipercaya dari mulai Abu Bakar, Ali, mulai umat-umat yang lain percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang mau saya berikan hikmahnya, kenapa Rasulullah kok bisa berjalan dari Isya, habis Isya subuh sudah di bumi lagi? Yang tidak mungkin itu menurut akal manusia. Mari kita amati ayatnya tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Rasulullah ternyata Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, Pak. Bukan maunya Rasul, tapi alladzi asra, yang menjalankan Rasulullah itu Allah Subhanahu. Maka apapun di dunia ini
Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang mungkin. Maka Bapak seharusnya sadar bahwa semua apapun yang bisa terjadi di dunia itu bukan karena teknologi, bukan karena akal manusia, tapi semua karena Allah Subhanahu. Contoh yang baru saja terjadi, Amerika ya terbakar di California, itu dalam beberapa menit habis seluruh kota. Pertanyaannya, Amerika punya teknologi canggih di dunia, bahkan bisa sampai ke bulan, ke planet, semuanya serba canggih. Kenapa hanya kebakaran itu aja tidak bisa mengatasi? Ya Pak, tidak bisa diatasi oleh teknologi apapun oleh Amerika. KO Amerika. Dan yang terbakar itu luasnya sama dengan wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Habis gedung mewah, gedung tinggi yang rata-rata rumah yang terbakar itu harganya tidak kurang dari 30 miliar. Habis dalam sekejap. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan teknologi tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita kemarin aja 3 tahun yang lalu Allah menurunkan COVID. Ayo, selama COVID itu belum habis, teknologi apapun tidak bisa memberantas, karena Allah sudah menghendaki. Begitu juga umumnya manusia itu lahir melalui lantaran bapak dengan emak, bapak ke mbok. Tapi ternyata Allah tunjukkan ada orang di dunia ini tidak pernah punya ayah, tidak pernah punya ibu, tapi dilahirkan ke dunia. Nabi Adam alaihi salam. Ditunjukkan lagi oleh Allah, seorang ibu tidak punya suami tapi diberikan anak, yaitu Siti Maria. Malah ada kadang kawin langsung 10 tahun Pak, yuk aktif tiap hari, nggak jadi anak. Kenapa? Karena yang bikin anak bukan bapak, bukan emak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsunami Aceh, masih ingat Pak ya? Itu hanya dalam beberapa menit malam saat orang tidur, berapa puluh ribu, ratus ribu yang mati. Jogja yang selama ini adem ayem, begitu dikirim gempa oleh Allah, hancur semuanya. Ya, ini mengingatkan kita bahwa kita jangan terlalu mengandalkan akal. Makanya peristiwanya 2, Isra Mi'raj. Isra itu kaitan dunia, Mi'raj itu kaitan Allah. Jadi harus seimbang. Kerja yo tetap kerja, tapi yo ibadah, yo andalkan Allah. Para bapak,
Maka kalau Bapak Ibu punya masalah, gak usah nangis sama tengkulak, gak usah nangis sama rentenir, nangislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ini saya mau bagi resep kaitan nangis kepada Allah. Dulu ada wali di Madura yang terkenal, orang Jawa berdengar semua, namanya Mbah Holil Bangkalan. Mbah Holil Bangkalan ini pernah didatangi 4 orang tamu dari Jawa. Kata, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Loh, ini Bapak kok bareng 4 orang? Ini apa masih saudara? Dan dari mana? Boten Mbah, kami ini beda. Kami dari Jawa, kebetulan bareng sowan Mbah Holil. Oh iya, ya wes, maju saya siji sampai nenek opor ini. Nyeten Mbah, saya ini di daerah kami ini sudah lama paceklik sumber-sumber air kering. Ini masyarakat mulai bingung nyari air. Saya minta ijazah doa Mbah untuk supaya turun hujan bagaimana? Padahal kami sudah berupaya sholat istisqa. Oh gampang nak. Kamu habis ini banyakin baca istighfar, ngekeh no moco istighfar. Wes mono baik, insyaallah hujan terus. Nimbah matur suwun kula tampi mundur. Wes sijine maju. Kamu ada apa? Anu Mbah, saya ini bangkrut kebirut. Nek cek bangkrut tok cek iso makan itu kebirut itu cara dipukulin bondone dinyau utang wis ora sanggup. Utang kula kathah mboten lunas. Oh, ya. Anu ya tak ijazahi, tapi kamu amalkan. Mbah, banyak-banyaklah baca istighfar. Ngekeh no moco istighfar. Wes, nanti nggih matur suwun Mbah kalau tampi. Sing nomor 3. Anu Mbah, masalah saya ini masalah keluarga. Keluargamu apa? Istri saya itu sering hilang dari rumah, sering minggat. Oh, dan sering minggat kan enak, awet gak punya anak. Betul Mbah, saya ingin istri saya ini tidak sering hilang. Kalau sering di rumah, tapi kamu siap anakmu banyak, siap Mbah, tidak apa-apa. Ya wes, tak ijazahi, banyak-banyaklah baca istighfar. Wes, itu aja ya Mbah saya terima. Yang keempat, kenapa kamu? Anu Mbah, saya ini di daerah saya banyak maling, ada kambing hilang, sapi hilang,
sudah digerebek gak tetap tangkap boleh. Ya wis, penduduk kamu ajak di masjid bareng-bareng ngekeh-ngekehno maca istighfar. Insyaallah malinge gak betah. Bareng wis pamit sampai pelabuhan Kamal, dulu kan belum ada Suramadu di pelabuhan itu. Berhenti kata orang Pak, tar dulu berhenti kita. Ada apa? Ntar aku tadi kok dengar kok aneh apa nggak salah loh Pak Khalil. Maksudmu apa? Sampai kan masalah perkara pajak iya, tapi disuruh istighfar. Saya masalahnya bangkrut banyak utang, yuk disuruh istighfar. Itu yang kawan masalah istri, yuk suruh istighfar. Satunya masalah maling, yuk disuruh istighfar. Apa ndak keliru Mbak Khalil? Oh masalahnya beda, kok ijazahnya sama. Yuk gimana kalau kita balik, nanti kadung kita amalkan ternyata keliru, balik lagi betul-betul sampai rumah Mbak Khalil. Kaget Mbak Khalil tuh. Jadi kan orang-orang kaji dong. Nggih Mbak, Joko balik lagi, kenapa? Anu Mbak, saya ini bingung, kami bingung apa? Kami berempat ini kan masalahnya beda-beda, tapi kok ijazahnya sama istighfar. Oh ya apa-apa. Kalau salah sih tidak, cuma aku belum ngasih tahu dasarnya. Jadi loh Pak, orang yang melakukan apa-apa kalau tahu dasarnya itu enak, aman, yakin. Dan cuma niru-niru buku-buku yang dijual bayar. Gak punya ilmu, gak punya guru. Ya wes, dibuka Quran, buka surat ini, terus dibaca Mbak Khalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a midrara wa yumdidkum fil amwali wal banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini dasar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sopo istiqomah ajak moco istighfar, siji jaminan Allah, dosa-dosanya akan selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe iki lho Pak, bendina itu mesti nglakoni dosa. Tapi nek mulut atine bendina ya tetep maca istighfar, dosane itu dihapus terus. Ibarat cermin itu kena kotoran tilam terus. Jadi akhirnya panggah bening. Nomor loro, sampai melakukan urusannya pajak klek. Nggih Pak, yo iki lho dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Allah, sing ajek wong maca istighfar yusilis sama amidror, bakal diturunno udan deres tapi sing barokah. Udan deres sing barokah. Mulanya sampai sumber-sumber air yang suka kering apa, insya Allah
Bapak Ibu kok istiqomah maca istighfar sumbere ora bakal sak. Alhamdulillah. Nomor loro, sampean tadi kon bangkrut, semua modal habis sampai utang numpuk. Gusti Allah wis jamin wa yumditkum fil amwal. Wong sing ngekehno istighfar istiqomah bakale rezeki diparingi oleh Allah sumber yang tidak pernah diduga-duga. Orang bakal kekurangan seperti. Nah ini cukup istighfar. Nanti ae nang sawah nang kebon nang dagang istighfar artinya diulang. Sing nomor 3 sampai bojone ilang mati bakal dibalik nomor Gusti Allah malah banina bakal diparingi anak sing akeh sholihin sholihat. Sing terakhir sampean pakai malik. Saya takut dari bapak. Kira-kira nek swarga iku ono malik opo? Ya. Pak, dan swarga kira-kira ono malik boten? Boten. Lah ini jaminan Gusti Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Bakale omahmu daerahmu digawe karo Gusti Allah kaya swarga. Masya Allah. Berarti aman tentram, ora bakal ono kerusuhan, ora bakal ono mati. Bapak Ibu, nomor 1 kuncine istighfar. Gak usah jauh-jauh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diulang tidak usah disuara, diulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hambali itu terkenal mazhabnya Hambali. Itu pernah kemalaman tidur di masjid diusir, di musola diusir. Akhirnya ditolong kalau orang bakul roti keliling, roti. Ditolong diajak nginep di rumahnya. Lah sing diherani Imam Hambali bakul roti itu loh Pak, sambil dorong roti itu mulutnya bunyi istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nolong Imam Hambali ya pangkat bunyi istighfar. Baru besok mau pulang, Imam Hambali ini pamit, Pak, tukang roti, terima kasih saya diberi minat. Tapi sebelum saya pamit, boleh nggak saya bertanya, Pak? Oh boleh Pak. Malah Bapak nanti kalau kesini lagi kok kemalaman, udah langsung ke rumah saya jajan minumnya. Daripada nanti geger di masjid diusir sama mertua. Apa Pak yang mau nanya? Pak, Bapak tak perhatikan dari kemarin saya ketemu, mulut Bapak saya dengar kok terus mengucap istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa Bapak nggak hafal zikir yang lain? Jawab dia hafal Pak. Tapi kenapa Bapak kok istighfar terus? Iya. Sejak saya mendengar
keterangan yang diterangkan oleh Imam Hambali kaitan ayat istighfar, hadis istighfar. Sejak itu saya tidak pernah berpikir kecuali istighfar. Emang Bapak kalau istighfar dapat apa Pak? Alhamdulillah Pak, semua hajatku diijabah oleh Allah, semua hajatku dikabul oleh Allah. Sampai hajatku yang besar 3, yang 2 sudah dikabul, tinggal 1 yang belum dikabul Allah. Oh gitu Pak. Pak, kalau boleh tahu, hajat 1 yang belum dikabul itu apa? Iya Pak, saya itu mohon kepada Allah, pengen ketemu Imam Hambali. Saya pengen cium tangannya, saya pengen cium merangkulnya, pengen dapat berkah dari Imam Hambali. Tinggal 1 itu. Akhirnya Imam Hambali tersinggung. Pak, iya, Bapak kan belum nanya saya siapa. Oh iya lupa. Ini Pak, Bapak luar biasa. Pantesan saya di masjid di musola diusir. Ternyata karena engkau istiqomah istighfar, Allah memilih saya untuk ketemu Bapak. Dan Bapak yang dicari Bapak selama ini, akulah yang namanya Ahmad ibnu Hambal, yang orang memanggil Imam Hambal. Masya Allah, langsung dirangkul, dicium oleh tukang roti. Tapi Bapak harus yakin, betul-betul yakin kepada Allah. Insya Allah hajat tadi 4 macam semua akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Yang kedua, Rasulullah Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, itu Isra, Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Kenapa kok dari Masjidil Haram kemudian disuruh mampir ke Masjidil Aqsa? Ternyata Allah itu mengingatkan kembali Nabi Muhammad tentang persaudaraan. Satu, Bapak, Nabi Ibrahim itu punya anak 2. Yang dari Siti Hajar lahirlah Ismail, diberi hadiah oleh Allah Ka'bah, Masjidil Haram. Yang dari Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak, diberi hadiah Allah Masjidil Aqsa. Jadi Mekah dan Masjidil Aqsa itu sebetulnya 2 saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya apa Bapak Ibu? Boleh kita berbeda macam-macam cara, tapi selama itu masih Islam, selama itu makhluknya Allah walaupun non muslim, itu tetap saudara. Jangan sampai kemudian kita membenci satu dengan yang lain. Karena apa? Salah satu penyebab doa itu tidak dikabul gara-gara tidak bisa senang dengan ciptaan Allah, tidak akur dengan ciptaan Allah, membenci satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram, masjid, sebelum naik Mi'raj mampir ke masjid lagi. Kok dari masjid ke masjid? Ini mengingatkan kita
kita ini lahir dalam keadaan suci, maka hendaknya nanti mati juga dalam keadaan suci. Bagaimana supaya mati dijamin suci masuk surga? Rasulullah bersabda, riwayat Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, ala uhadditsukum bima yudkhilukumul jannah. Sahabat, ini tak ceritain, tak kasih tahu perkara-perkara yang bisa membuat dirimu masuk surga. Mau bu? Nah, jangan lupa sama makanan. Pak, kalau pengen masuk surga, ingat pesanan ini, tiketnya. Pertama, dorbun bisayf. Dorbun itu mukul, sayf itu pedang. Maknanya perang. Perang itu maknanya apa? Berjuang. Ya. Selama masyarakat Kampung Jeruk, Masjid Al-Ikhlas, semua peduli kepada masjid, berjuang untuk masjid, terutama anak-anaknya diajari ngaji di masjid, sampai mati kok seperti itu, Bapak sudah dapat tiket surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan sampai tidak peduli dengan masjid. Jangan kok ke masjid kalau pas nanggung dong. Kalau tidak nanggung tidak pernah nengok. Tengoklah seminggu sekali. Kalau memang masjid membutuhkan bantuan, Bapak bisa fisik, bisa hartanya, lakukan. Itu bagian dari perjuangan. Para bapak, dalam ta'lim itu dikatakan orang yang mati meninggal ilmu itu lebih beruntung daripada mati meninggal harta. Bapak mati, sebelum mati hartanya banyak. Bapak ibu harta itu digunakan untuk menyekolahkan anaknya, mondokin anaknya, sampai anaknya mengerti agama, tahu akhlak, menjadi anak soleh. Walaupun bapak hartanya habis untuk ilmu, yakinlah nanti bapak ibu mati tidak rugi, karena ada tinggalan anak soleh. Tapi kalau bapak hanya numpuk harta, kebun sawit dibangga-banggakan, tidak pernah digunakan untuk ilmu, hati-hati. Bapak ibu mati, sawit gak dibawa, toko gak dibawa, rumah banyak gak dibawa, kontrakan banyak gak dibawa, malah kemudian dipakai rebutan anak-anaknya jadi warisan. Kalau baginya benar, alhamdulillah. Kalau rebutan akhirnya saling sikut sana sikut sini, akhirnya putus tali silaturahmi. Itu bahayanya meninggal harta. Bapak Ibu, yang kedua, tiket masuk surga. Wa ikramud dhaif, senang memuliakan tamu, ngasih makanan minuman kepada tamu. Bapak sederhana Pak. Kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua, senang menjamu tamu. Saya pernah ketemu seorang ibu. Dia ibu rumah tangga, bapaknya petani, tapi senang memuliakan tamu. Setiap tamu itu dikasih makanan. Itu punya anak 3 pak laki-laki,
semuanya jadi ulama, jadi kiai. Karena perilaku senang memuliakan tamu. Makanya kalau ada tamu ke rumah, keluarin minimal air minum. Yang ketiga, tiket dimasukkan surga oleh Allah. Masuknya enggak sekedar masuk loh, yudkhilukum, Allah memasukkan, enak. Yang ketiga apa? Sudah ikramud dhaif. Yang ketiga it'amut ta'am ala hubbi, senangannya bantu fakir miskin. Kalau ada tetangga kanan kirinya kok nggak makan, nggak bisa makan, dibantu. Lebih bagus haji cuma sekali, tapi bantu fakir miskin kanan kiri, daripada haji umroh berkali-kali, tapi tetangga miskin nggak pernah peduli. Yakin, ini menyebabkan hajinya jadi mardud gara-gara nggak peduli kanan kiri. Yang keempat, tiketnya surga. Wal mutawaddi'u fil lailatil qarah, orang yang rajin wudu. Panas-panas yo wudu, dingin-dingin yo tetap wudu. Mau berangkat kerja yo wudu, ya. Mau hubungan yo wudu, mau ngaji ya wudu, mau masak juga wudu. Ini tiket bisa masuk surga. Yang kelima, membagikan sedikit rezekinya. Wa yunfiqu ila walidayhi, setiap bulan selalu menyisihkan rezekinya diberikan untuk kedua orang tua. Ada yang nanya, lupa orang tuaku sudah mati. Kalau orang tuanya sudah mati, tetap berikan orang tua. Melalui apa? Kota amal masjid. Niatin sedekah jariyah untuk kedua orang tua. Majelis taklim, pondok pesantren, yayasan pantiasuhan, niatin untuk sedekah jariyah kedua orang tua. Siapa yang bisa salah satu lima ini, maka dijamin Rasulullah surganya nikmat, gak perlu cari pintu, sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sudah malam, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar, al-wahhabur razzaqul fattahul alimul qadir al-basitul qadirul rahimul mu'azzimul musawwirul nasir, al-hakamul latiful khabir. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'atina wa man hadara fi hadzal masjid min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-alimin al-amilin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min as-salihin al-muhsinin.
اجعلنا وإياكم من المتقين المستقيمين. اللهم اجعلنا وإياكم من البار الوالدين المرضيين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله وحب الرسول وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا ميسر كل عسر يسر مرادنا وسهل حاجتنا وحسن مقاصدنا بفضلك الواسع إنك على كل شيء قدير. وبحرمة يوم الإسراء والمعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.